Tren penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK di Jawa Barat telah menurun. Meski demikian, upaya mengembalikan produksi susu sapi ke kondisi normal masih memerlukan perjuangan. Di masa PMK ini, produksi susu sapi di Jawa Barat diprediksi berkurang hingga 50 ton setiap hari. Asalnya di kandang sapi perah milik Denny Mahakara ini terdapat 58 ekor sapi. Namun setelah PMK menyerang kandangnya pada awal bulan Juni lalu, 12 ekor sapi miliknya pun mati dan menyisakan 46 ekor sapi lainnya yang juga terkena PMK. Kini 2 bulan kemudian, sapi-sapi Denny yang berada di Kampung Pojok Girang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini berada dalam masa pemulihan. Berkurangnya jumlah sapi berdampak pada produksi susu yang belum kembali normal. Sebelum PMK, produksi susu kandang sapi Denny bisa menghasilkan hingga 16 liter susu per hari. Lalu ketika terkena PMK, produksinya menurun drastis hingga 90%, hanya sebanyak 2 liter sehari. Kini pada masa pemulihan, produksi susu baru bisa sekitar 50%, yaitu 8 liter per hari. Untuk mempercepat masa pemulihan ini, Denny harus memberikan vitamin setiap hari. Lalu, rumput yang diberikan sebagai pakan pun dipilih yang muda agar sapi-sapinya bisa lebih mudah mencerna. Kemudian, pemeriksaan oleh tim kesehatan pun lebih sering. Karena meski dalam masa pemulihan, masih terdapat luka-luka di kuku-kuku sapi. Dalam kondisi produksi yang berkurang, upaya-upaya di masa pemulihan ini diakui Denny cukup membebani. Kalau tidak ada bantuan, terus mungkin dengan kondisi yang ada sekarang, ya kita susah untuk mempertahankan populasi yang ada sekarang, karena ya itu biasanya sih peternak kecil itu untuk ya bisa survive, bisa bertahan, mereka yaitu menjual sapi untuk menutupi kebutuhan yang ada sekarang. Sejak kasus PMK mulai menyerang pada bulan Mei lalu, terdapat hampir 51.000 sapi yang terduga dan tertular PMK di Jawa Barat. Dari jumlah itu, ada 1.900 sapi yang mati dan 3.200 sapi yang dipotong bersyarat. Namun berdasar data Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, pertanggal 4 Agustus tingkat kesembuhan sapi cukup tinggi, yaitu mencapai 72%. Dan kini tersisa 9.300 kasus aktif PMK. Tren penyebaran PMK di Jawa Barat dianggap telah menurun. Bahkan dari 27 kabupaten kota, sudah terdapat 3 daerah yang tidak ditemui lagi kasus PMK, yaitu Pangandaran, Majalengka, dan Sukabumi. Sementara kasus PMK yang tinggi masih terjadi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran PMK adalah dengan vaksinasi. Di Jawa Barat, vaksinasi PMK yang pertama telah mencapai 80% dengan penyuntikan pada 97.000 sapi. Sementara tahap 2 baru mencapai 20% dengan penyuntikan pada 27.500 sapi. Tantangan saya adalah khususnya di Jawa Barat, bagaimana recovery untuk sapi perah. Karena sapi perah inilah yang menjadi tulang punggung. Produksi nasional Jawa Barat itu menyumbang juga itu sekitar 20-25%. Dengan kejadian ini, kita aja sehari bisa kehilangan 40-50 ton. Dari produksi susu yang ada di Jawa Barat. Arifin melanjutkan, untuk memenuhi kembali kebutuhan susu, perlu dilakukan percepatan dengan menambah populasi sapi. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, tapi juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.